Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita pagi hari ini beribadah di rumah kita masing-masing. Kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat, penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Semalam kami boleh beristirahat tidur Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, boleh menerima kembali hari-Mu Tuhan. Kami ucap syukur. Terlebih di pagi hari ini Bapa, kami akan bersama-sama beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkati kami Bapa, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Bapa. Biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan bersama Tuhan, boleh menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 17. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama masuk dalam ibadah kita pada hari Minggu, pada tanggal 28 Juni 2020. Bersama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang tetap setia sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, apa yang sudah kita dengar tadi mengenai
Perintah kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini senantiasa mengingatkan kita, senantiasa mengajak kita untuk melihat dan mengoreksi kehidupan kita. Yang acap kali kita sering jatuh di dalam dosa, acap kali kita justru menjauh dari Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau Allah yang maha besar dan hebat. Kami sudah berbuat dosa dan bersalah serta berbuat jahat. Maka ampuni ya Allah kami setiap dosa dan pelanggaran kami. Karena di dalam kami persembahkan setiap permintaan dan doa kami di hadapan hadirat-Mu. Bukan bertumpu pada kesalehan dan kebenaran kami, melainkan berdasarkan rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau
kita akan bersama-sama mendengarkan berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia berkenan mengampuni segala dosa dan menyucikan dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkirakan itu. Amin. Ajaib benar anugerah Tuhan kepada kita semua. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 40. Dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Demikian pembacaan hari ini. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia
karena kelemahanmu kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan. Semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian pembacaan hari ini dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Mari kita sebelum bergumul akan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dan kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, walaupun saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk tetap beribadah di rumah, tetapi kami percaya kasih setiamu senantiasa melimpah di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuntunanmu nyata di dalam hidup kami semua. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama dengan keluarga kami masing-masing, beribadah dari rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau menuntun dan menyertai kami. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini kiranya boleh cepat berlalu, sehingga situasi dan kondisi kembali menjadi seperti semula, di mana kami boleh beribadah di rumah kami beribadah di gereja kami. Kami juga boleh melakukan pekerjaan kami tanpa rasa was-was. Anak-anak kami juga boleh bersekolah, kuliah di tempat studi mereka masing-masing. Dan kami mempercayakan sepenuhnya situasi ini hanya di dalam tangan kuasa penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Lebih lagi Tuhan, biarlah vaksin segera ditemukan, sehingga setiap pasien yang saat ini terpapar ataupun yang belum terpapar boleh memiliki kekebalan, sehingga penyakit ini Tuhan sungguh boleh ditemukan obatnya. Tuhan, kami hanya percayakan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati para pihak medis yang saat ini bekerja cukup keras, baik yang bekerja untuk menemukan vaksin, yang bekerja untuk menemukan obat, ataupun yang bekerja untuk menyembuhkan setiap pasien yang sedang terpapar. Kami juga berdoa kiranya para tenaga medis dan para medis tersebut Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan. Begitu pula dengan para pasien, Tuhan juga sembuhkan ya Tuhan, sehingga mereka boleh menghadapi situasi ini Tuhan bersama dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa menolong, Allah memberkati di dalam setiap perkara yang sedang terjadi saat ini. Berkati kami sekeluarga, berkati kami seluruh keluarga-Mu di GT Jepara Panah Yogyakarta ini Tuhan, sehingga dalam menghadapi pandemi ini kami tetap memiliki kesabaran, hikmat, kebijaksanaan, dan begitu pula kreativitas. Perlindungan-Mu nyata bagi kami semua, kesehatan juga Engkau limpahkan bagi kami semua. Begitu pula dengan seluruh keberadaan umat manusia di atas muka bumi ini Tuhan, sehingga mereka Engkau kasihi pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu, dan kami juga boleh memiliki kehidupan kami seperti sedia kala. Kami juga serahkan Tuhan, biarlah pandemi ini boleh mengajarkan kami banyak hal, bahwa kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami adalah manusia yang rapuh, yang membutuhkan tuntunan dan penyertaan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami membutuhkan Engkau di dalam setiap laku dan hidup kami semuanya. Kami berdoa untuk perjalanan pelayanan kami di GT Jepara Panah Yogyakarta.
Tuhan senantiasa memberkati kami bersama dengan pengurus, dengan anak-Mu yang telah Kau pilih menjadi gembala di tempat ini. Sungguh boleh mengerjakan pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan penuh dengan sukacita dan mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah harapan kami, doa kami semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati situasi saat ini. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa kami di tengah situasi ini. Juga boleh terus mengedepankan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Sehingga pemerintah juga boleh bertindak adil. Pemerintah juga boleh mengeluarkan kebijaksanaan yang senantiasa memperhatikan rakyat kecil. Bukan memperhatikan segelintir kelompok oligarki yang ingin menguasai negara kami ini Tuhan. Kami percaya hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Engkau senantiasa boleh hadir di tengah-tengah para pemimpin bangsa dan negara kami. Mampukan kami gereja untuk terus berani menyuarakan secara kritis suara-suara kebenaran dan keadilan bagi rakyat Indonesia ini. Karena disitulah Engkau mengutus kami untuk menyuarakan, menghadirkan kebenaran dan keadilan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan bersama-sama melanjutkan ibadah. Tuhan memberkati kami semuanya. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mempersembahkan sebagian dari berkat dari Tuhan. Mari kita pujikan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai
kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah pandemi ini, berkat-Mu boleh kami rasakan, walaupun mungkin terasa berat di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga melalui persembahan yang kami sisihkan untuk pelayanan di GIT Ciparman Yogyakarta yang akan kami berikan ketika kami boleh bersama-sama beribadah di gereja kembali. Dan kami berdoa kiranya kami juga boleh cepat beribadah di gereja bersama-sama dengan jemaat-Mu di segala tempat, sehingga kami boleh merasakan sukacita karena sekian lama kami tidak bertatap muka dengan saudara-saudara kami. Berkati setiap karya pekerjaan kami, biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Tuhan juga memberkati melalui karya dan pekerjaan kami boleh menjadi saluran berkat. Dan sebentar kami akan menggumuli kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman di dalam kehidupan kami semua. Di dalam Sang Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya terus berdoa semoga kita senantiasa terus diberkati dengan kesehatan, terus diberkati dengan semangat untuk menghadapi situasi pandemi yang saat ini masih terjadi di dunia ini, begitu pula di negara kita dan daerah kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kemarin sempat saya sungguh bersuka hati sebab himbauan dari BKS terkait dengan ibadah akan dilaksanakan tanggal 5 Juli, tetapi ada peraturan yang muncul lagi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di mana tanggap bencana diperlakukan kembali sampai tanggal 31 Juli begitu ya. Jadi ada persoalan-persoalan yang dilihat, tetapi mari kita berusaha bersama-sama untuk merenungkan kembali apakah memang kita sudah harus beribadah secara tatap muka atau masih harus kita gumulkan lagi, dan itu semuanya nanti akan kita bicarakan. Dan mari pagi hari ini kita belajar atau menggumuli kembali firman Tuhan yang tadi sudah dibaca oleh anak Niko dari Roma 6 ayat 12 sampai yang ke-23. Dan judul khotbah pada pagi hari ini adalah mengikuti kehendak Allah. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, seorang teolog dari denominasi Pentakosta Karismatik yang bernama Amos Yong mengatakan bahwa hidup kita ini ibaratnya seperti panggung drama gitu ya. Allah adalah sutradara manusia dan kita sebagai manusia adalah pemainnya. Dan kita sebagai pengikut Kristus mempunyai tuntunan atau teks yang menuntun kita untuk melakoni peran itu, yaitu Alkitab. Teks suci kita adalah Alkitab. Dan melalui Alkitab tersebut, kita diajak untuk memainkan peran sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Gitu ya. Jadi Alkitab itu dilihat sebagai penuntun yang menuntun kita untuk menghadirkan kehendak Allah dalam perjalanan kehidupan kita semua. Dan bukankah kita percaya bahwa Allah di dalam Kristus itu adalah sutradara kita yang membuat kita mengerti gitu ya, memahami dan mengimani dan menghidupi warta sukacita yang tertulis di dalam Alkitab. Warta sukacita yang kita terima dari Alkitab tersebut tidak hanya sekedar kita terima, tetapi harus kita mainkan. Kita hadirkan di dalam panggung hidup kita. Ya, teks suci atau kitab suci kita adalah kehendak atau maksud Allah tentang bagaimana kita hidup sebagai manusia yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kita bergumul, ketika kita mencoba melihat
Apa itu kehendak Allah? Apa itu mengikuti kehendak Allah? Yang pertama yang akan kita lihat adalah apakah hidup kita ini mau dipakai sebagai senjata kelaliman atau senjata kebenaran? Di ayat yang ke-13, di situ jelas dikatakan kepada kita semuanya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, firman Tuhan jelas menuntun kita, mengajak kita bahwa hidup kita ini sejatinya adalah senjata Allah, alat dari Allah untuk menghadirkan kebenaran. Mari kita lihat apa itu senjata kelaliman. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di situ disebutkan sebagai maksud jahat gitu ya. Sementara dalam firman Allah yang hidup diterjemahkan diperalat kejahatan untuk melakukan dosa. Artinya bahwa senjata kelaliman itu adalah maksud-maksud jahat. Senjata kelaliman itu adalah kejahatan untuk melakukan dosa. Bukankah ketika kita bicara tentang kehendak Allah, artinya kita adalah alatnya. Kita adalah senjata Allah untuk menghadirkan kebenaran Allah. Bapak dan saudara kasih Tuhan, hidup di dalam kasih karunia atau rahmat Allah di ayat yang ke-14. Artinya bahwa hidup kita menerima Kristus, mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tidak lagi terikat dalam kuasa dosa. Hidup kita dipakai sebagai alatnya. Hidup kita dipakai senjata Allah. Untuk menghadirkan cinta Allah. Untuk menghadirkan kebaikan Allah. Untuk menghadirkan berkat Allah. Untuk menghadirkan belas kasih Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengikuti kehendak Allah. Yang pertama yang perlu kita sadari bahwa mengikuti kehendak Allah adalah menjadikan hidup kita sebagai alatnya untuk menghadirkan kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah, wujud nyata dari kebenaran Allah, di mana kita hidup di dalam cinta kasih. Di mana kita hidup di dalam kebaikannya Allah. Di mana kita juga hidup senantiasa di dalam berkat-berkat Allah yang senantiasa kita lepaskan bagi orang lain. Dan bagi orang-orang sekeliling kita. Begitu pula dengan belas kasih Allah yang senantiasa menjadi ciri dan tanda dalam kehidupan kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mengikuti kehendak Allah, kita sungguh memahami apa itu kehendak Allah. Yang perlu kita lihat secara khusus adalah kita akan membaca di ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi memahami kehendak Allah, poin yang penting adalah ketika kita sadar bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi kuasa dosa itu tidak lagi mengikat kita sehingga hidup kita
itu menuju kepada pengudusan. Jadi kekudusan hidup itu adalah sebuah proses yang terus berlangsung, terus menerus dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi itu yang perlu kita pahami, bahwa kehendak Allah di dalam kehidupan kita itu adalah berbicara, yang harus kita imani adalah bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari segala kuasa dosa. Dan proses kemerdekaan ini adalah pengudusan dalam kehidupan kita yang terus menerus berlangsung dalam hidup kita. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hendaklah mari kita sadari bahwa hidup kita ini akan terus dituntun pada kekudusannya Allah. Dan itu semua kita kerjakan untuk membawa kemuliaan nama Allah. Dan memahami kehendak Allah itu juga berarti kita malu ketika kita berbuat dosa. Karena sejatinya dosa itu menuju kepada kebinasaan. Dan saya rasa ini poin yang juga penting kita renungkan dan kita sadari, bahwa malu itu tidak hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi malu di sini juga berarti adalah kebinasaan, kerusakan, kehancuran. Dan bukankah dosa itu tidak hanya menghancurkan diri kita, tetapi juga bisa orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, orang lain, bahkan lingkungan kita ini pun hancur gara-gara dosa manusia. Pertanyaannya, apakah kehendak Allah itu menghancurkan diri kita? Apakah kehendak Allah itu menghancurkan keluarga kita? Apakah kehendak Allah itu menghancurkan manusia-manusia di sekeliling kita? Apakah kehendak Allah itu menghancurkan alam sekeliling kita? Saya rasa Allah adalah Allah Sang Pencipta yang terus menerus menjadikan kita ini sebagai alatnya. Tadi poin yang pertama, untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Sehingga ketika kita memahami kehendak Allah ini, bahwa kehendak Allah di dalam kehidupan kita itu menuntun kita kepada pengudusan hidup kita. Jadi poin yang kedua, Bapak Ibu, mari kita paham bahwa ketika kita mengikuti kehendak Allah, kita harus mengerti dan paham bahwa kehendak Allah itu adalah memerdekakan kita dari dosa dan menuntun kita pada pengudusan hidup yang berlangsung terus-menerus panjang perjalanan kehidupan kita. Dan untuk menutup khotbah kita pada pagi hari ini, kita akan melihat sebuah video yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat, tetapi mari kita renungkan kembali, kita lihat kembali. Akibat dari dosa itu seperti apa? Karena tidak mengikuti kehendak Allah. Mari kita lihat.
Bapak Ibu sudah melihat tayangan tadi? Ingat, kuasa dosa itu tidak bisa dibuat main-main. Sekali kita terjebak, maka akibatnya fatal. Kita adalah pemain-pemainnya Allah, lakon-lakonnya Allah dalam kehidupan ini. Allah mengajak kita bermain dalam hidup ini sesuai teks sucinya. Melakukan peran kita, berarti hidup kita adalah alatnya Allah untuk mengerjakan kebenaran. Dan kita juga sungguh memahami dan mengerti bahwa kehendaknya yang semakin membuat kita hidup di dalam kekudusan Allah. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Teruslah mengikuti kehendak Allah. Teruslah menjadi alat kebenarannya. Teruslah mengerjakan kekudusan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bersama jemaat di seluruh tempat dan segala abad, kita mengaku iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Mari. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, serikat persaudaraan. Mari kita pujikan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita pujikan bait yang kedua. Serikatmu tetap teguh di atas semesta, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, dan olehmu sekalian dipuji disembah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah kami di dalam perjalanan kehidupan kami senantiasa mengikuti kehendak-Mu dengan melakukan setiap firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu di dalam kitab suci sungguh menuntun kami menuju menghadirkan kebenaran sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu dan saksi-saksi-Mu. Terima kasih Kristus, terima kasih. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersama-sama kita akan undur, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus
Kiranya hadir menyertai kita, menuntun kita, memampukan kita untuk senantiasa melakukan kehendak Allah di dalam perjalanan hidup kita semuanya. Amin. Nah